Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan Syarah Ibnu Aqil sampai di bait yang ke-44-nya. Iya kan? Kemarin terakhir 43 ya? Ya kayaknya bait yang ke-44 ya. Baik, waj'al li nahwi yaf'alani an-nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna. Ya, ini sudah atau belum ya? Iya kan? Ya, berarti benar ya. Waj'al li nahwi yaf'alani an-nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna wa hadfuha lil jazmi wan nasbi simah kalam takuni litarumi madlamah. Dan jadikanlah semisal yaf'alani ya, an-nuna ya, nunnya. Jadi dan jadikanlah semisal yaf'alani untuk semisal yaf'alani. Jadi jadikanlah untuk semisal yaf'alani nunnya sebagai rafa. Raf'an wa tad'ina wa tas'aluna, begitu juga dengan yang semisal tad'ina dan tas'aluna. Jadi dan jadikanlah untuk semisal yaf'alani ya, nun sebagai rafa'nya, dan yang semisal dengan tad'ina dan yang semisal dengan tas'aluna ya, makanya diistilahkan dengan al-amfilatul khamsah. Itulah yang paling tepat kan gitu ya. Jadi waj'al li nahwi yaf'alani. Jadi kata Ibnu Malik, dan jadikanlah ya nun sebagai tanda bagi rafa untuk yang semisal dengan yaf'alani, dan untuk yang semisal dengan tad'ina, dan untuk yang semisal dengan tas'aluna. Jadi cukup 3 aja sih sebenarnya kan gitu. Wa hadfuha lil jazmi wan nasbi simah. Kemudian membuang si nunnya, itu kan tadi ketika rafa ya. Jadi jadikanlah nun sebagai tanda rafa'nya. Jadikanlah nun sebagai tanda rafa'nya, dan membuang nunnya ya, wa hadfuha, dan dengan pembuangan nunnya itu tanda bagi jazm dan nasabnya ya, wa hadfuha lil jazmi wan nasbi simah ya, simatun maksudnya. Jadi dan pembuangan nunnya ya, dan pembuangan nun tersebut atau dengan membuang nunnya merupakan tanda bagi jazm dan nasabnya. Contohnya seperti kalam takuni litarumi madlamah. Syahidnya adalah takuni karena jazm. Kemudian juga tarumi karena nasab. Ya. Nah demikian. Ya kalau kita bahasa Indonesia kan lam takuni litarumi madlamah. Ya, bukanlah engkau, ya engkaunya wanita, bukanlah engkau yang menginginkan ataupun menyukai kezaliman atau penganiayaan ya. Jadi lamnya bukan lam kai, tapi lamul juhud, ini lamul ingkar. Iya, lamul juhud, karena kan diawali oleh lam yakun iya kan, dan atau makana ya kan. Jadi kalam takuni litarumi madlamah. Jadi tidaklah engkau, bukanlah engkau ya. Kemudian kita bingung membahasa Indonesia kan untuk lamul ingkar gitu ya, karena kayaknya nggak ada bahasa Indonesianya. Nah jadi atau kita bilang mungkin ya benar-benar ya. Jadi engkau benar-benar bukan yang menginginkan atau tidak menginginkan, engkau benar-benar tidak menginginkan kezaliman ataupun penganiayaan. Nah kemudian kata syarih, lamma faragha minal kalami ala ma yu'rabu minal asma'i bin niyabati syara'a fi dzikri ma yu'rabu minal af'ali bin niyabati. Jadi tatkala dia selesai dari pembicaraan ataupun pembahasan tentang sesuatu yang tentang isim-isim yang di-i'rab dengan tanda pengganti ya, bin niyabah, dengan tanda pengganti, maka dia pun mulai membicarakan, maksudnya dia di sini adalah musannif atau Ibnu Malik, maka dia mulai membicarakan tentang fiil-fiil yang di-i'rab dengan niyabah. Jadi setelah sebelumnya dia berbicara ataupun membahas tentang isim-isim yang di-i'rab dengan niyabah, nah sekarang dia mulai membicarakan tentang fiil-fiil yang di-i'rab dengan niyabah. Dan apa itu fiil-fiil yang di-i'rab dengan niyabah? Wa dzalikal amtsilatul khamsah.
Ya, jadi fiil-fiil yang di-i'rab dengan niyabah itu ialah al-amtsilah al-khamsah. Fa asyara biqaulihi, dari mana kita tahunya bahwa yang dimaksudkan adalah al-amtsilah al-khamsah? Fa asyara biqaulihi itu tersirat di dalam pernyataan beliau yaf'alani. Ya, ila kulli fi'lin ila kulli fi'lin istamal ila kulli fi'lin istamala ala alif isnaini. Ya, ini maksudnya mengarah kepada setiap fi'il yang terkandung ataupun yang tercakup padanya alif isnain. Ya. Jadi isyarat ataupun makna isyarat ucapan beliau yaf'alani, ya, makna isyarat ucapan beliau yaf'alani adalah itu mengarah kepada seluruh fi'il, ya, tertuju kepada seluruh fi'il yang terkandung di padanya alif isnain, ya, istamala ala alif isnain. Sawa'un kana fi awwalihi al-ya nahwu yadriban aw ta nahwu tadriban, baik huruf mudhara'ahnya itu pakai ya maupun huruf mudhara'ahnya yang pakai ta. Contohnya yadriban untuk yang pakai ya, dan contohnya tadriban untuk yang pakai ta. Pokoknya selama si fi'il tersebut tercakup ataupun terkandung padanya atasnya alif isnain, maka itu adalah yang dimaksud, ya, yang diisyaratkan. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ya, bahasanya bahasanya Ibnu Aqil, ya, di sini dia katakan fi'lun istamala ala alif isnain. Jadi bukan fi'lun ittasala, ya. Karena memang yang sepatutnya untuk kita sifati dengan ittasala ataupun muttasil adalah alif isnainnya. Tapi justru dia menggunakan istilah istamala. Ya. Jadi dia tidak mengatakan fi'lun ittasala, karena nggak sepatutnya si fi'ilnya punya sifat ittasala ataupun muttasil. Sebab yang pantas untuk dinyatakan bersambung adalah si alif, bukan si fi'il. Ya, nah demikian. Jadi ila kulli fi'lin istamala ala alif isnain. Ya, ini bahasa yang tepat sekali, ya, yang perlu kita tiru. Jadi jangan katakan ila kulli fi'lin ittasala, karena apa? Karena yang sepatutnya bersambung bukanlah fi'il. Sesuatu yang bersambung pada dia, bukan dia. Ya, betul. Ya, jadi kalaupun kita mau pakai kata ittasala, maka seharusnya ila kulli fi'lin ittasala bihi alif isnain. Nah, itu kalau kita mau pakai kata ittasala bihi alif isnain. Ya, alif isnain. Nah, di sebelum-sebelumnya mana sih? Ngata inilah gitu ya. Yang mana tuh? Yang tadi itu yang ya. Oh, enggak lah yang tadi. Enggak. Bukan yang kasus waktu masih di pasar Pak. Kan dia sendiri mengatakan fi'il mudhari'. Oh ya. Tasil bi akhirih gitu. Apa itu? Ya. Di sini? Oh iya. Syarah bilang. Oh, di sini kan. Nah, tapi kayaknya enggak juga ya. Coba nanti kita perhatikan lagi ya. Kayaknya enggak juga. Ada kata bihinya tuh. Ya, pasti ada kata bihinya. Jadi, kalaupun, maka tadi saya katakan, kalaupun mau pakai kata ittasala, maka kita katakan begini, ila kulli fi'lin ittasala bihi alif isnain. Jadi bihi alif isnain, ittasala bihi. Kalau nggak salah, dorot yadribu. Yadribu fil mudhari' marfu'. Nah, bersama sesuatu. Ada amilnya. Ya. Wal ha dhamirun muttasilun di mahalli nasbin. Kemudian litisalihi bidamir robin. Oh, bukan itu ya? Apa ada? Litisalihi bi'li kan gitu. Litisalihi bidamir robin mutaharrikin. Oh, ada bahasa beliau begitu ya? Litisalihi. Kemudian kan tiga Syekh sama ini. Ya. Tapi di sini. Iya, di sini ya. Ya, jadi ucapan yang tepat, karena memang nggak bisa kita mensifati fiilnya dengan ittasala. Sebab yang pantas bersifat muttasil ataupun yang pantas punya sifat terhubung atau bersambung itu adalah si alif, bukan si fiil. Nah, jadi ucapan yang benar adalah seperti ini, fi'lun istamala ala alif isnain. Sawa'un kana fi awwalihi al-ya aw at-ta. Wa asyara biqaulihi wa tad'ina ila kulli fi'lin ittasala bihi ya'un ini kan dia. Ya. Jadi ila kulli fi'lin ittasala bihi ya ya'un mukhatabatun. Nah, demikian. Dan isyarat dari ucapan beliau ataupun makna dari ucapan beliau wa tad'ina itu isyarat kepada, ya, setiap fi'il
yang bersambung dengannya ya mukhatabah. Nah, begitu. Jadi kalaupun kita mau pakai kata ittasala, jangan jadikan itu sebagai sifat bagi fiilnya. Jadi fi'lun ittasala bihi, ya, ha kembali kepada si fi'il. Jadi yang punya sifat ittasala ataupun subjek dari ittasala adalah ya mukhatabah. Ya, nah demikian. Ada masalah lagi daraba fi'lun madin mabniun liittisalihi ya. Bi dhamir mutaharrik. Ya seharusnya ya liittisali dhamir mutaharrik bihi. Iya. Baik, iya. Ya seperti di sinilah ya. Jadi beliau katakan wa asyara biqaulihi wa tad'ina, dan isyarat pernyataan beliau ya, wa tad'ina, pernyataan Ibnu Malik wa tad'ina itu isyarat kepada fi'lin ittasala bihi ya'un mukhatabah, yaitu kepada seluruh fi'il yang tersambung dengannya ya mukhatabah. Seperti contoh anta tadribina, ya, anti tadribina. Wa asyara biqaulihi wa tas'aluna ila kulli fi'lin ittasala bihi wawul jam'i. Dan pernyataan beliau wa tas'aluna itu mengisyaratkan kepada seluruh fi'il yang tersambung dengannya wawul jama'. Ya, ini ada pelajaran yang sangat berharga di dalam menyusun tarkib untuk kita, yaitu kalau memang kita mau pakai mau menjadikan fiil sebagai subjeknya, maka kita pakai kata istamala. Tapi kalau kita mau menjadikan fiil alif ataupun dhamir-dhamir tersebut sebagai subjeknya, maka barulah kita pakai kata ittasala. Kemudian ya, contohnya seperti antum tadribuna. Sawa'un kana fi awwalihi ta kama muthila awil ya nahwu az-zaiduna yadribuna. Ya, az-zaiduna yadribuna. Jadi baik ya, awalnya ataupun huruf mudhara'nya itu adalah huruf ta sebagaimana yang sudah dicontohkan di atas, yaitu antum tadribuna, di sini pakai huruf ta, ataupun huruf mudhara'ah pakai huruf ya. Contohnya az-zaiduna yadribuna. Ya, pokoknya selama dia itu bersambung dengannya wawul jama', maka itu isyarat dari ucapan musannif watas linahwi tas'aluna. Ya. Baik, demikian. Fahadhihi al-amthilah al-khamsah, ya, fahadhihi al-amthilah al-khamsah wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Maka inilah yang disebut dengan al-amthilatul khamsah. Dan al-amthilatul khamsah itu adalah yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Yang alifnya itu ada yang pakai huruf mudhara'ah ya dan ta, yang wawnya juga ada pakai huruf mudhara'ah ya dan ta, adapun yang ya-nya ya huruf mudhara'ahnya hanya ta. Nah, semuanya ini ataupun al-amthilatul khamsah ini turfa'u bi thubutin nuni wa tunsabu wa tujzamu bi hadfiha. Jadi al-amthilatul khamsah ini kalau dia yang Arabnya lagi rafa itu dengan menetapkan nun, dan kalau lagi nasab dan jazm dengan membuang nunnya. Jadi berarti nasab dan jazmnya sama, yaitu dengan membuang nunnya. Berarti kesimpulannya fanabatin nunu fihi anil harakati allati hiya dhammah. Yakni kesimpulannya maka si nun tersebut mewakili ataupun menggantikan dhammah padanya, menggantikan harakat dhammah padanya. Ya. Di mana harakat dhammah sebagai tanda asli bagi rafa. Ya. Contohnya az-zaidani yaf'alani. Fayaf'alani fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni wa tunsabu wa tujzamu bihadfiha. Ya. Maka yaf'alani itu adalah fi'il mudhari yang dirafa'kan, dan tanda rafa'nya itu dengan thubutun nun, tanda rafa'nya itu adalah thubutun nun, dan dinasabkan dan dijazamkan bihadfiha dengan membuang nun tersebut. Seperti contohnya az-zaidani lan yaquma wa lam yakhruja. Ya, az-zaidani lam yaquma lan yaquma wa lam yakhruja. Fa'alamatun nasbi wal jazmi suqutun nuni. Maka di sini tanda jazm, tanda nasab dan tanda jazmnya adalah suqutun nuni ataupun hadfun nuni. Min yaquma wa yakhruja, dari
fi'il yaquma yang ada di contoh tadi, dan yakhruja. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antaranya juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Sekaligus. Iya, sekaligus ya. Nah, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Wa sammi mu'tallan minal asma'i ma ya. Wasammi mu'tallan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaqi makarima. Dan namailah ataupun dan sebutlah isim-isim mu'tal, dan jadi namai dan sebutlah ya, dan atau tandailah ataupun namailah isim-isim mu'tal ya, namailah dengan isim-isim mu'tal untuk isim-isim seperti ataupun yang seperti al-mustafa dan yang seperti al-murtaqi makarima. Ya, syahidnya al-murtaqinya ya. Adapun al-murtaqi makarima, makarima ini sebagai maf'ulun bih dari al-murtaqi ya. Ya, kalau kita bahas Indonesia kan seperti al-mustafa, seperti yang terpilih. Ya. Al-Mustafa itu kan bahasa Indonesianya terpilih ya, seperti yang terpilih, dan seperti yang memiliki ataupun yang menggapai ya, yang menggapai kemuliaan ya, dan seperti yang menggapai kemuliaan. Nah, jadi syahidnya yang menggapainya itu al-murtaqinya. Nah, jadi yang semisal dengan al-Mustafa dan al-murtaqi ini namailah dengan isim mu'tal. Ya, wasammi mu'tallan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaqi makarima. Jadi namailah isim mu'tal untuk isim-isim yang semisal dengan mustafa dan al-murtaqi. Fal awwal, kata beliau, al-i'rabu fihi quddira jami'uhu wa huwa alladhi qad qusira. Maka untuk yang pertama, berarti yang al-Mustafa, yang semisal dengan al-Mustafa ya. Untuk yang pertama, i'rabnya adalah ditakdirkan ya, padanya. Jami'uhu ya, semuanya. Wa huwa alladhi qad qusira, maksudnya seluruhnya, semuanya ini pada seluruh i'rab. Ya, jami'uhu, jami'ul i'rab ya, apa namanya, i'rabul raf'i, i'rabul nasbi, i'rabul jarri ya. Jami'uhu, qaddara jami'uhu, yang ditakdirkan pada seluruh i'rabnya. Wa huwa alladhi qad qusira, ya, ini disebut dengan isim maksur. Wa tsani manqusun wa nasbuhu dhahar, wa nasbuhu dhahar, wa raf'uhu yunwa kadza aidan yujar. Dan yang kedua, untuk yang kedua maksudnya adalah untuk yang al-murtaqi ya, manqusun, ini disebut dengan isim manqus, wa nasbuhu dhahar. Nah, kalau ini itu pada saat nasabnya harokatnya zahir ya, i'rabnya zahir. Wa raf'uhu yunwa kadza aidan yujar. Sementara untuk rafa'nya itu ditakdirkan ataupun diniatin ya, cuma apa namanya, dimaksudkan saja kan ya, diniatkan saja atau ditakdirkan kalau bahasa kita ya selalunya. Nah, jadi dan rafa'nya ditakdirkan, begitu juga dengan jarnya. Jadi rafa'nya ditakdirkan, begitu juga dengan jarnya. Beda sekali cara penyampaiannya ya. Kalau kita iya. Ribut kali ya. Ya, tapi demi kopi ya kan gitu. Harokatnya iya. Sama Rafa nggak nampak iya. Iya. Jadi cara penyampaiannya berbeda dari yang biasanya kita dapati gitu ya. Seni bahasa ini ya. Ini dia sedang memamerkan seni bahasa ini yang ada di dalam bahasa Arab. Baik, kemudian kata syarih, syara'a fi dzikri i'rabil mu'tal minal asma'i wal af'al. Ya, jadi dia sini sedang ingin memulai mulai menerangkan ya, syara'a fi dzikri, dia mulai menerangkan i'rab al-mu'tal minal asma', yaitu i'rabnya isim-isim mu'tal. Ya, dia sedang ataupun dia mulai menerangkan i'rabnya isim-isim mu'tal dan juga fi'il-fi'il mu'tal. Ya. Fadzakara anna ma kana mithl al-mustafa wal murtaqi yusamma mu'tallan.
Maka dia katakan, dia sebut bahwa apa saja yang semisal dengan al-mustafa dan al-murtaqi itu dinamakan dengan mu'tallan, isim mu'tal. Wa asyara bil mustafa ila ma fi akhirih alif lazimah. Ya. Jadi makna dari ucapan beliau al-mustafa itu mengisyaratkan kepada setiap isim yang berakhiran alif lazimah. Qablaha fathah, yang sebelumnya itu berharakat fathah sebelum si alif lazimahnya. Semisal asa, raha dan sebagainya. Wa asyara bil murtaqi ila ma fi akhirih ya maksur. Ya. Yaun maksurun ma qablaha ya. Ila ya ma fi akhirih yaun maksurun ma qablaha, ya afwan. Jadi ila ma fi akhirih yaun maksurun ma qablaha, ini na'at sababi rupanya. Ya, jadi ya ma fi akhirih yaun maksurun ma qablaha. Nah, sementara ucapan ataupun contoh al-murtaqi yang ada di dalam baitnya Ibnu Malik itu mengisyaratkan kepada setiap isim yang berakhiran ya yang sebelumnya dikasrohkan. Jadi kalau yang al-mustafa itu mengisyaratkan ataupun tertuju kepada setiap isim yang berakhiran alif lazimah yang sebelumnya difathahkan. Sementara ucapan contoh al-murtaqi yang ada di bait itu mengarah kepada setiap isim yang berakhiran ya lazimah yang sebelumnya dikasrahkan. Contoh seperti al-qadhi wad-da'i, thumma asyara ila anna ma fi akhirih alifun maftuhun ma qablaha yuqaddaru fihi jami'u harakatil i'rab. Kemudian ya, dia pun mengisyaratkan kepada apa saja yang berakhiran ya, ataupun setiap isim yang berakhiran dengan alif yang difathahkan huruf sebelumnya itu pada seluruh harakat i'rab itu ditakdirkan. Ya, yuqaddaru fihi, ditakdirkan padanya di seluruh harakat i'rab. Ar-raf'u wan nasbu jami'i harakatil i'rabi. Berarti ar-raf'i wan nasbi wal jarri. Baik rafa, nasab dan jar. Wa annahu yusammal maqsur. Dan adalah dia itu dinamakan dengan isim maksur. Fal maksur, jadi isim maksur itu adalah al-ismul mu'rabul ladzi fi akhirih alifun lazimatun. Ya, ini isim yang mu'rab yang akhirnya itu adalah alif lazimah atau yang berakhiran alif lazimah. Fahtaraza bil ismi minal fi'li. Jadi dengan adanya ungkapan al-ism maka tidak termasuklah fi'il. Artinya tidak ada istilah fi'ilul maksur. Ya, yang ada cuma istilah isim maksur. Nahwu yarda, ya ini jangan bilang ini maksur ya. Jangan bilang ini maksur. Kenapa? Karena definisi al-maksur al-ismu. Dengan adanya kata-kata al-ismu ihtirazul fi'il. Ya. Jadi fahtaraza bil ismi minal fi'il. Ya, ini bacanya fahturiza bil ismi minal fi'il ya. Lebih tepatnya fahturiza bil ismi minal fi'il. Ya, jadi dicegat ya dengan adanya pernyataan isim, ya, dicegat ataupun mengambil tindakan pencegahan dari fi'il ya. Maksudnya fi'il dinyatakan sebagai al-maksur. Ya seperti yarda, ini jangan kita katakan yarda adalah al-maksur ya. Kemudian dengan adanya kata al-mu'rab ya, wabil mu'rabi minal mabni. Jadi kalau ada isim mabni yang dia itu berakhiran alif lazimah, jangan katakan itu adalah al-maksur. Karena istilah al-maksur hanya untuk isim yang mu'rab. Ya, karena definisinya tadi al-maksur huwa al-ismul mu'rab. Jadi mabni nggak akan dinamakan dengan al-maksur. Contoh seperti apa? Idza berakhiran alif lazimah itu. Tapi jangan bilang ini al-maksur karena dia mabni. Ya, sebab istilah al-maksur hanya untuk mu'rab. Wabil alif minal manqusi. Sementara dengan adanya ungkapan al-alif ya, karena tadi kan definisinya al-ismul mu'rab alladzi fi akhirih alif lazimah. Nah, jadi wahturiza bil alif minal manqusi. Kemudian kita kecualikanlah al-manqus dari adanya pernyataan alif. Contoh seperti al-qadhi, maka ini tidak akan dinyatakan sebagai al-maksur. Ya. Sebab ini al-manqus. Kama sayati, sebagaimana nanti yang akan kita terangkan.
wa bilazimatin minal musanna fi halatir raf'i. Kemudian dengan adanya ya ucapan lazimah, ya kan, alif lazimah, dengan adanya ucapan lazimah itu mengihtiraz dari perihal musanna. Ya, karena isim musanna juga berakhiran dengan alif fi halatir rafa. Ya, ketika dia rafa, si isim musanna itu berakhiran dengan alif. Nah, jadi jangan katakan az-zaidani al-maqsur. Kenapa? Karena alifnya bukan lazimah. Fa inna alifahu la talzimuhu. Ya, fa inna alifahu la talzimuhu. Karena alifnya itu tidak melazimkannya, tidak selalu ada padanya. Karena memang bukan komponennya, kan begitu. Bahkan ya qallaba yuqallib id tuqallibu ya'un, ya, id tuqallibu ya'un fil jarri wan nasbi, ya. Justru ya, dia berubah menjadi ya tatkala jar dan nasab. Contoh seperti ra'aitu zaidaini. Wa asyara biqaulihi wathani manqus ila al-murtaqi, ila al-murtaqi. Kemudian ucapan beliau wathani manqus yang ada di bait itu mengisyaratkan kepada, ya, mengisyaratkan kepada al-murtaqi. Maksudnya kalimah al-murtaqi, contoh al-murtaqi yang ada di bait pula. Wal manqus, ya, dan definisi al-manqus adalah huwal ismul mu'rabul ladzi akhiruhu ya'un lazimatun qablaha kasrah. Yaitu isim mu'rab yang akhirnya adalah ya lazimah yang sebelumnya itu kasrah. Ya, maksudnya huruf sebelumnya berharokat kasrah. Contoh al-murtaqi, ya, berakhiran ya lazimah dan sebelumnya berharokat kasrah. Fahturiza bil ismi anil fi'il. Makna dari ataupun indikasi dari definisi definisi isim, ya, pada ta'rifnya al-manqus, ya, adalah mengeluarkan ataupun mengecualikan fi'il. Jadi jangan pernah kita namakan al-manqus bagi fi'il. Seperti contoh yarmi, ya, yarmi berakhiran ya dan ya-nya lazimah dan sebelumnya berharokat kasrah, tapi jangan katakan yarmi al-manqus. Wabil mu'rab, dengan adanya ucapan mu'rab di dalam definisi, ya, di definisi manqus tadi, itu mengecualikan al-mabni. Jadi jangan bilang isim mabni itu dengan istilah al-manqus. Contoh seperti al-ladzi. Jadi al-ladzi ini bukan al-manqus, walau berakhiran ya lazimah dan sebelumnya dikasrahkan. Oh, ini al-manqus, jangan. Ya, ini bukan al-manqus. Karena al-manqus definisinya al-ismul mu'rab. Wa biqaulina qablaha kasrah, dan dengan adanya ucapan kita qablaha kasrah, ya, uhturiza anil lati qablaha sukun. Jadi mencegah ataupun mengecualikan dari yang sebelumnya sukun. Ya. Jadi dengan adanya keterangan sebelumnya kasrah itu mengecualikan dari isim yang berakhiran ya lazimah tapi sebelumnya sukun. Contohnya seperti apa? Dhabyun, ramyun, ya, sebelumnya sukun. Nah, maka ini tidak dinyatakan sebagai al-manqus. Fahada mu'tallun, dan ini memang mu'tal. Ya. Dhabyun, ramyun ini memang mu'tal. Fahada mu'tallun jarin majras sahih, tapi ya, berada di tempatnya ataupun jarin majras sahih, mengalir di aliran sahih, gitu, ya, ataupun terkategori di kategori sahih, gitu. Fi raf'ihi bid-dhammati, ya, ketika rafa'nya dengan dhammah, wa nasbihi bil fathah, nasabnya dengan fathah, wa jarrihi bil kasrah. Sementara manqus tidak demikian, kan begitu. Jadi dhabyun dan ramyun ini yang tidak bisa kita nyatakan manqus ini, maka dia ini memang mu'tal tapi jarin majras sahih, ya. I'rabnya itu bersesuaian dengan i'rabnya isim sahih. Nah, begitu. Ya, ini ketika rafa'nya dengan dhammah, ketika nasabnya dengan fathah, dan ketika jarnya dengan kasrah, yang kasrahnya itu bukan muqaddarah.
Wa hukmu hadzal manqus annahu yadhharu fihi an-nasbu. Dan hukum i'rab bagi isim manqus ini ya bahwa nasabnya itu zahirah. Ya. Contoh ra'aitul qadhiya. Wa qala Allah Ta'ala, dan contoh lainnya adalah firman Allah, ya qaumana ajibu da'iya. Ya qaumana ajibu da'iyallahi. Da'iya. Jadi intinya annahu yadhharu fihi an-nasbu. Ya, pada saat dia i'rabnya nasab zahirah. Wa yuqaddaru fihi ar-raf'u wal jarru. Dan pada saat i'rabnya rafa' dan jar, ya, itu ditakdirkan padanya li thaqlihima 'alal ya. Karena ketika rafa' dan jar, ya, itu membebani huruf ya. Ya, membebani huruf ya. Contohnya seperti ja'al qadi muqaddarah. Kenapa? Istiqal, beban, berat gitu. Wa marartu bil qadi. Kenapa muqaddarah? Istiqal. Fa alamatul raf'i dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i wa alamatul jarri kasratun muqaddaratun 'alal ya'i. Kenapa? Li'annahu thiqal. Wa 'ulima mimma dzakara, wa 'ulima mimma dzukira. Ya, dzukira ya. Wa 'ulima mimma dzukira anna al-isma la yakunu fi akhirih wawun qablaha dhammatun. Jadi dapat diketahui ya dari apa-apa yang telah disebutkan sebelumnya, dari apa yang sudah diterangkan, ya, dapat diketahui bahwasannya isim itu tidaklah berakhiran waw sebelumnya dhammah. Ya. Jadi tidak ada yang namanya isim itu berakhiran waw sebelumnya dhammah. Naam, in kana mabniyan wujida. Wa wujida dzalika fihi. Ya, benar kalau misalkan dia mabni, maka akan kita dapati hal itu. Ya. Padanya, yaitu permasalahan berakhiran waw sebelumnya dhammah pada kalimat tersebut, yaitu pada isim mabni itu. Contohnya apa? Huwa. Ya, huwa berakhiran huruf waw dan sebelumnya dhammah. Ya, jadi wa ulima mimma dzukir. Jadi dari keterangan sebelumnya, ya, dari keterangan sebelumnya dapat kita simpulkan, ya, ada pelajaran yang bisa kita petik bahwasannya tidak ada isim yang berakhiran huruf waw sebelumnya dhammah. Cuma ada huruf alif sebelumnya fathah dan cuma ada huruf ya sebelumnya kasrah. Walau benar, ya, na'am, in kana mabniyan wujida dzalika fi. Ya, kalau isim mabni memang ada kita dapati begitu. Contohnya huwa, ya, nahwu huwa. Walam yujad dzalika fil mu'rab, tapi ini enggak akan kita dapati pada isim mu'rab. Illa fil asma'is sittah, kecuali di isim yang 6. Fi halati raf'i nahwu jaa abuhu wa ajaza dzalikal kufiyyun fi mawdi'aini akharaini. Di mana orang Kufah, ya, membenarkan hal tersebut pada dua i'rab yang lainnya, di mana dia tetap abuhu. Ya, abuhu. Jadi jaa abuhu, ra'aitu abuhu, marartu bi abuhu. Nah, demikian. Jadi kesannya berarti artinya apa? Berarti wawnya itu merupakan waw lazimah. Tapi kalau misalkan di alamatul i'rab, maka wawnya bukan lazimah. Ya, makanya beliau katakan di sini apa? Illa fil asma'i sittah. Ya, kecuali di asma'i sittah. Mungkin kita kan beralasan, loh, asma'i sittah kan wawnya bukan lazimah. Ya, wawnya lazimah menurut pendapatnya Kufiyun. Makanya wa ajaza dzalikal Kufiyun fi mawdi'aini akharaini. Ahaduhuma ma summiya bihi minal fi'l. Ya. Bentar ya. Nahwu yad'u wa yaghzu. Bukan ya, salah saya. Salah memahami. Iya.
Jadi walam yujad dzalika fil mu'rab, maksudnya tidak akan kita dapati perihal isim yang berakhiran berakhiran huruf waw sebelumnya dhammah di dalam ataupun pada isim mu'rab kecuali pada asmaus sittah saja. Ya, kecuali pada asmaus sittah saja. Itu pun hanya pada saat ketika dia rafa. Ya, fi halatir raf'i. Itu pun hanya pada saat ketika i'rabnya rafa. Contohnya jaa abuhu. Nah, kemudian ini berarti titik. Kemudian wa ajaza dzalikal kufiyun fi mawdi'aini akharaini. Dan orang-orang Kufah ya, membenarkan hal tersebut, membolehkan perihal tadi, yaitu berakhiran huruf waw sebelumnya dhammah, itu pada dua tempat yang lainnya. Apa itu dua tempat yang lainnya? Ma summiya bihi minal fi'il, yaitu isim yang bernama dengan fi'il. Nama yang menggunakan fi'il. Ya, jadi nama yang menggunakan fi'il. Contoh yad'u. Ya, yad'u otomatis kan dia jadi isim saat dia jadi nama. Kan begitu. Jadi ma summiya bihi minal fi'il. Ya. Nah, jadi kan dia isim tuh saat dia jadi nama. Maka mau nggak mau kan berarti si isimnya berakhiran huruf waw dan sebelumnya dhammah. Gitu loh. Jadi wa ajaza dzalikal kufiyun fi mawdi'aini akharaini. Ya. Jadi perihal isim berakhiran waw sebelumnya dhammah itu kan tadi kita bilang nggak akan ada di isim mu'rab, kan begitu ya, tidak akan ada di isim mu'rab. Tapi orang Kufah membenarkan hal tersebut, ya, ataupun menyatakan ada hal tersebut pada dua tempat berikut ini, ya, pada dua tempat berikut ini selain di asmaus sittah. Kan tadi kita bilang cuma kecuali hanya di asmaus sittah, tapi ternyata orang Kufah menambahkan lagi dua yang lainnya. Apa yang pertama? Masumnya bihi minal fi'il, yaitu sesuatu yang dinamakan dengan, maksudnya ada orang yang bernama dengan nama fi'il gitu. Contohnya yad'u. Nah, saat yad'u kita jadikan nama orang, maka kan isim. Contohnya Yazid, kan isim. Ya, begitu loh. Jadi berarti kan mau nggak mau ini si isimnya berakhiran huruf waw yang sebelumnya dhammah, kan gitu. Berarti ada ya, kan gitu. Jadi berarti ada gitu. Kalau saya bilang kalau nabrak kaidah. Iya, makanya tadi saya bilang saya salah paham ini jadinya. Ya, belum habis bacanya. Nah, itu deh. Jadi ada kan gitu. Jadi wa ajazal kufiyun. Jadi tadi titik itu sampai di jaa buhu itu titik. Wa ajaza dzalikal kufiyun fi mawdi'aini akharaini. Apa dia? Ahaduhuma ma summiya bihi minal fi'il. Jadi sesuatu yang dinamakan dengan fi'il. Jadi kalau ada orang dinamain dengan kalimat fi'il, ya maka otomatis kan dia jadi isim. Yang artinya berarti isim itu berakhiran huruf waw sebelumnya dhammah. Kemudian yang kedua, maka ajamian. Ya, kalau ajam memang nggak bisa kita atur ya. Contohnya seperti apa? Samandu, waqamandu, ya, samandu atau simandu ini ya, waqamandu, nah demikian. Dan banyak juga ya, apalagi kalau kayak di bahasa Indonesia banyak yang berakhiran huruf u, seperti apa? Enggak, nama. Iya. Ini kan maka ajamian, nama yang berupa nama ajam. Seperti wahyu, betul kan, wahyu, ya kan? Jadi enggak lah, itu wahyu. Ayu, ya ayu, betul, ya ayu, betul, itu jelas ya. Kalau wahyu itu bahasa Arab itu, iya, ya ayu, betul. Nah itu kan ayu, ya mau nggak mau kan berarti berakhiran huruf waw dan sebelumnya dhammah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nanggung kali jadinya ya. Tapi udahlah ya, kita cukupin aja lah ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.